Is he the best president? Siapa sangka pada awal pemerintahan dari Bapak Prabowo Subianto menimbulkan awal yang sangat-sangat baik. Kenapa bisa begitu? Sebetulnya pujian demi pujian dan tindakan demi tindakan juga diberikan oleh Prabowo untuk Indonesia. Selama 3 hari itu dan juga baris berbaris dan di kondisi yang jam subuh dan bangun pagi itu memang ada sainsnya untuk bonding. Ada ilmiahnya Pak, ada ilmiahnya ada untuk dibikin tidak nyaman lagi begitu. Sebagai contoh, untuk yang pertama di Akmil ataupun Akademi Militer pada Menteri, Wakil Menteri dan juga utusan khusus, memang di sana terdapat fasilitas yang mewah, yaitu pada bagian campingnya teman-teman. Mereka menggunakan camping untuk yang biasanya digunakan di tempat-tempat penginapan di alam liar ya teman-teman. Jadi seperti camping mewah gitu ya teman-teman, dan itu ada di Akademi Militer dari Menteri, Wakil Menteri dan juga utusan khusus. Tetapi yang bikin menarik adalah siapa sangka semua model dari Akademi Militer ternyata memakai uang pribadi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau itu merupakan uang pribadi dari Prabowo Subianto, kita sebagai rakyat tidak berhak ya teman-teman, atau tidak bisa memberikan kritik terhadap fasilitas mewah itu, karena memang itu digunakan dari uang pribadi. Di satu sisi tidak berhenti sampai di sana, aksi yang terpuji atau merupakan awal pemerintahan yang baik adalah di mana Prabowo Subianto meminta agar para menteri ketika memakai mobil dinas sebaiknya memakai mobil dengan jenis Pindad, dan mobil Pindad merupakan salah satu mobil buatan dari negara Indonesia. Dan rencananya Prabowo Subianto berencana untuk memakai mobil ini bisa go internasional juga teman-teman. Dan ketika itu diwujudkan dari pihak menteri, itu menjadi salah satu awal yang baik pada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto untuk mengenalkan mobil buatan Indonesia kepada masyarakat Indonesia melalui menteri dan juga wakil menteri. Jadi ini merupakan salah satu awal yang sangat-sangat baik juga teman-teman. Dan kalau kita berbicara mengenai awal yang baik, siapa sangka program yang dilakukan oleh Prabowo bersama Gibran mengenai menu makan siang gratis di sekolah sudah mulai dilaksanakan. Dan menariknya, menu makan siang gratis untuk para siswa maupun siswi di tingkat SD, SMP dan juga SMA, dan ternyata itu juga dilakukan bukan hanya di sekolah negeri saja, melainkan di sekolah swasta juga. Dan menurut orang yang mempunyai anak yang sekolah di swasta, katanya makanannya enak-enak ya teman-teman. Jadi memang ini merupakan awal yang baik, dan kita berharap agar ini bisa dilanjutkan sampai 5 tahun ke belakang, karena kita berharap agar awal yang baik ini bisa diteruskan dan dituntaskan sampai akhir juga teman-teman. Tetapi kalau kita berbicara mengenai makan siang gratis, tentu banyak orang mulai bertanya-tanya, dengan modal Rp15.000 apakah cukup membuat makanan yang enak? Karena sampai-sampai ada masyarakat Indonesia yang bertanya, serius protein pada makan siang gratis itu mencapai 30 gram? Banyak orang meragukan ya teman-teman, apakah memang benar menu makan siang gratis itu mempunyai protein sebanyak 30 gram, karena itu tertulis dari kandungan gizi pada makanan siang gratis itu teman-teman. Karbohidrat sebanyak 107 gram, protein 30 gram, dan lemak sebanyak 17 gram. Memang kalau kita berbicara protein dari daging, memang daging dari makan siang gratis itu kurang dari 30 gram teman-teman, karena biasanya untuk daging ayam mencapai 30 gram itu biasanya harus memakai daging ayam sebesar 4 ons, sedangkan daging ayam di kotak makan siang gratis ini pasti kurang dari 4 ons ya teman-teman.
Lalu kekurangan dari protein itu diambil dari mana? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, kalau kita berbicara mengenai protein memang paling tinggi berada di daging, ayam atau sapi teman-teman. Tetapi ketika kita melihat makan siang ataupun menu makan siang pada salah satu anak yang ada di Indonesia, selain ada daging ayam di sana juga ada sayur-sayuran juga teman-teman, dan sayur-sayurannya tentu saja itu menghasilkan protein juga, cuman kadarnya berbeda-beda pada tiap sayur. Dan kalau kita mencoba menelusuri lebih dalam mengenai jumlah protein dari makan siang gratis yang dilakukan oleh Prabowo bersama Gibran, ternyata sepertinya kalau kita mencoba menghitung-hitung cukup juga teman-teman sampai 30 gram, karena daging ayam untuk 4 ons itu bisa menghasilkan 35 gram protein. Dan untuk sayuran juga mengandung protein tinggi teman-teman, seperti brokoli, selada air, kembang kol, kacang panjang, jagung, tauge, bayam, labu siam, dan lain sebagainya. Dan pada video yang beredar, sayur-sayurannya juga memakai tauge dan beberapa seperti kembang kol juga teman-teman. Dengan kata lain, memang kandungan gizi yang dilampirkan dengan yang disajikan sepertinya kurang lebih hampir sama teman-teman. Jadi ini merupakan langkah baik pada awal pemerintahan dari Prabowo Subianto. Kita berharap agar itu bisa berlanjut sampai 5 tahun ke depan ya teman-teman. Lalu bagaimana komentar dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kita nggak boleh kalah dong nih, komennya nggak boleh kalah, kita sedikit. Belum apa nih. Pamit semuanya, terima kasih Komandan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Ribut, terima kasih Pak Ribut, sehat-sehat Pak Ribut. Sama Kapolri, kita pulang ke Jakarta. Salam Raffi. Bang Araf. Ini anak muda keren. Ampun, Pak Araf, Pak Menteri. Saya yakin Insyaallah maju ya. Utusan di bidang utusan khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. ya, supaya sukses kayak Pak Raffi. Aduh, Dan tetap rendah hati. mohon Sukses. bimbingan nih Bang Araf. Ya, biasanya orang sukses sombong. Aduh, Tapi ampun. kalau Pak Raffi tetap humble. Ampun, mohon bimbingan ya. Itu aja. Siap ya, Bang Araf. nggak berubah. Terima kasih Pak Menteri. Aja terus. Siap. God bless you. God bless you.